Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan hidup di dunia ini dengan aman, damai, dan tentram yang dilimpahi oleh rahmat Beliau. Salawat besertakan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Parit Panji Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Habib Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke pembahasan kita tentang pergaulan bebas. Kata pergaulan bebas tentu tidak asing di telinga kita, apalagi di zaman milenial sekarang. Sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Bahkan nilai agama yang kita anut dari kecil hingga dewasa hanya menjadi pajangan. Pergaulan bebas ini merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Kalau remaja saat ini, mereka akan mencoba apapun, menghalalkan segala cara, tanpa memedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, dan hukum untuk mencapai keinginannya. Pergaulan bebas ini sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Nah, apalagi remaja kita yang merupakan generasi berbangsa telah dibutakan oleh budaya barat, mengikuti bagaimana cara berpakaian, bahkan tidak melihat aturan agama. Mereka selalu bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bahkan ada menurut hasil penelitian, hasil survei dari KPAI, 62,7% remaja sudah tidak perawan. Bahkan ada 21,2% mengaku sudah pernah aborsi. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan terkadang itu karena lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja, juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja itu memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan ini adalah seperti yang pertama, kita adalah melakukan dengan menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat itu merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram. Seperti cara berpakaian. Cara berpakaian sebaiknya jangan sampai menampakkan lekuk tubuh. Dikarenakan jika pakaian kita menampakkan lekuk tubuh akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki, dan di situ akan terjadi pelecehan seksual. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Seperti yang kita ketahui, Islam ini adalah agama menjaga kesucian. Pergaulan dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Wala taqrabu, jangan mendekati. Allah sudah menekankan dalam ayat ini, jangan mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Allah saja sangat sayang kepada hambanya, lantas mengapa kita tidak sayang kepada diri kita sendiri? Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita dengan menutup aurat, menjauhi perbuatan zina. Allah juga memerintahkan untuk menahan pandangan. Karena itu, memandang kepada orang yang bukan muhrim sudah termasuk zina. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina, apa zinanya? Adalah memandang. Kedua telinga, zina. Zinanya adalah mendengar. Lisan berzina, dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina, dan berzina adalah memegang. Kaki berzina, zinanya itu adalah ketika kita berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Muttafaqun alaih, lafaz hadis riwayat Muslim. Nah, saudaraku sekalian, menjaga pandangan bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. Pergaulan bebas yang terjadi bisa berdampak buruk dan berakhir dengan keji. Mengapa demikian? Seorang laki-laki tidak akan bersyahwat, tidak akan berkeinginan kepada seorang perempuan jika perempuan itu tidak memancing untuk melakukan hal tersebut. Dengan dia memakai pakaian yang ketat, tidak melampakkan lekuk tubuhnya, disitulah seorang laki-laki akan tertarik kepada wanita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beragama, tentulah kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahram. Akhirul kalam, kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.